Setelah itu Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kata Allah, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Kalla di sini sebagian ulama mengatakan maknanya haqqan. Karena tidak ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sungguh tatkala bumi digoncangkan berulang-ulang, dakkan digoncangkan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan dakkan? Dakkan artinya digoncangkan. Ada yang menyatakan dakkan artinya yang tinggi diratakan, diratakan. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ahwal yaumul qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwasanya bumi dirubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Bumi dirubah bukan sebagaimana semula. Bumi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa idzal ardu muddat." Tatkala bumi ditarik sebagaimana ditariknya kulit. Kulit kalau ditarik datar. Oleh karena Allah mengatakan, "La tara fiha iwajan wala amta." Kau tidak akan melihat di bumi tersebut ada gunung ataupun lembah, tidak ada, datar. Bumi yang tadinya bulat didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih luas, cukup bagi seluruh penghuni bumi, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak apa? Satu mil. Sehingga ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, tatkala matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, semuanya terasa panas dengan sama rata. Kenapa? Bumi apa? Diratakan. Gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Apabila bumi diguncangkan berulang-ulang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf, yaitu li faslil qada. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan datangnya Allah yaitu untuk memulai persidangan. Jadi ayat ini seakan-akan menjelaskan setelah bumi diratakan, manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maka mereka menantikan kedatangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hari tersebut, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari seperti 50.000 tahun. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri menanti kedatangan Allah dengan penantian yang sangat lama dengan penuh kepayahan. Oleh karena Allah sebutkan pada hari tersebut, orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadai. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada Allahu laka malaikatahu. Allah menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Ala tara ma nahnu fi. Tidakkah kau lihat apa yang kami rasakan? Ala tashfa' lana inda rabbik. Tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syafaat bukan menolong mereka, tapi syafaat untuk mulai persidangan. Karena mereka tidak kuasa menahan kepayahan pada hari tersebut. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam meminta uzur. Dia mengatakan, "Saya telah bersalah. Saya pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk saya dekati." Padahal kita tahu kesalahan Nabi Adam tersebut sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Ya. Fataba alaih, kata Allah, terima tobatnya. Namun tatkala hari yang sangat dahsyat tersebut, meskipun tobatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam takut. Nabi Adam takut. Demikian juga tatkala mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah, wahai Adam, wahai Ibrahim. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya pernah berdusta 3 kali." Ya ikhwan, antum lihat Nabi Ibrahim berdusta, bukan dusta yang keliru, bukan dusta yang soreh, tetapi dusta yang tauriah. Istilahnya apa? Tauriah. Dan dusta itu pun demi dakwah. Dusta pun demi apa? Demi dakwah. Meskipun demikian dia tidak berani untuk memberi syafaat karena takut dengan kesalahan ini. Dusta yang pertama apa? Nabi Ibrahim tatkala melewati negeri Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Kalau ada yang bertanya kepada aku tentang engkau, maka saya akan bertanya, engkau adalah saudariku." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Saya tidak tahu ala wajhil ard, di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dan kamu. Maka saya katakan kau saudaraku." Artinya saudara dalam Islam. Dan ini terpaksa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka akan diambil oleh sang raja dan Nabi Ibrahim mungkin dibunuh. Istrinya dirampas. Tapi kalau dikatakan ini saudariku, Nabi Ibrahim dilepaskan, tidak dibunuh. Oleh karena Nabi Ibrahim terpaksa mengatakan ini adalah saudariku, dan ini bukan dusta yang soreh, tapi ini tauriah. Ini pun disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dusta yang kedua, tatkala man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam?
bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ini juga dustanya bukan dusta yang soreh. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar. Kalau tidak bertanya, tanya mereka yang kecil-kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar kalau mereka bisa ngomong. Karena mereka tidak bisa ngomong berarti bukan patung yang besar, tapi saya yang hancurkan. Paham atau tidak? Sama seperti orang mengatakan di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf. Patung Syekh Yusuf itu kalau kamu panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia dengar panggilanmu dia akan balik. Cuma dia tidak bisa dengar maka dia tidak balik. Begitu. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdosa yang soreh. Demikian juga tatkala Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri acaranya orang-orang musyrikin. Maka dia mengatakan inni saqim. Saya sakit. Dan saqim datang dalam isim fa'il. Saqim dalam isim apa? Fa'il. Dan kita tahu dalam nahwu isim fa'il menunjukkan masa depan. Seperti untuk kita mengatakan, kamu mau kemana? Ana zahib. Saya akan pergi. Belum pergi tapi saya akan apa? Pergi. Dan dia mengatakan ini saqim, saya akan sakit. Ini tidak dusta. Namanya manusia pasti pernah sakit, iya atau tidak? Dan dia mengatakan Nabi Ibrahim apa? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dustanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dusta soreh, semuanya demi dakwah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi, masing-masing urusannya pribadi. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita yang dosanya sangat banyak, dimaafkan enggak tahu? Parah ya. Parah atau tidak dosa-dosa kita ini? Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya ingatkan di antara hal yang sangat membantu mengampuni dosa-dosa adalah menuntut ilmu. Ingat sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Di antara sebab maghfirah yang besar adalah menuntut apa? Menuntut ilmu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, saya yang akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy. Sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyaffa. Angkat kepalamu, engkau berilah syafaat dan akan diberi syafaat, mintalah kau akan dikabulkan. Maka Allah pun turun ya, datang untuk melaksanakan hari persidangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam. Setelah disidang, dihisab, setelah ditimbang, maka dihadirkan neraka jahannam. Dilihat oleh orang-orang kafir, dilihat oleh para pelaku maksiat dan mereka ketakutan tatkala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimamin likulli zimamin sab'una malakin yajurrunaha. Neraka dihadirkan, didatangkan memiliki 70 tali, 70.000 tali dan masing-masing tali dibawa oleh 70.000 malaikat. Ada 4.900.000.000 malaikat yang tarik menghadirkan apa? Neraka jahanam. Kita enggak tahu besarnya malaikat kayak apa, kita enggak tahu talinya besarnya kayak apa, kita enggak tahu antara tali yang satu dengan tali yang lain besarnya kayak apa. Yang jelas neraka sangatlah luas ya, sangatlah luas. Maka dia sering mengatakan hal mim mazid, masihkah ada tambahan, masihkah ada tambahan. Bahkan matahari dimasukkan dalam neraka, bulan dimasukkan dalam neraka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melihat neraka jahanam dihadirkan, maka kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari tersebut manusia ingat. Ya, apa yang mereka ingat? Di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan. Ingat seluruhnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, yatadzakkarul insan ma sa'a. Akan dia ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan secara detail. Di sini ma mausulah memberikan faedah keumuman, ingat seluruh yang pernah dia lakukan, seluruh pandangan haram yang pernah dia lihat, seluruh ghibah yang pernah dia ucapkan, seluruh pendengaran haram yang pernah dia lakukan, seluruh hasad, seluruh riya yang detail-detail semuanya akan dia ingat pada hari tersebut.
fa anna lahu dzikra, maka apa faedahnya tatkala itu dia ingat? Tidak ada faedahnya. Sudah tidak bisa dia selamatkan. Seluruhnya sudah terjadi. Tinggal dihisab, tinggal masuk neraka atau masuk surga. Kemudian Allah berfirman, dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu aku beramal demi kehidupanku, ai qaddamtu fid dunya li hayati fil akhirah. Seandainya saya dulu beramal di dunia untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat. Ayat ini, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ayat ini adalah ucapan seorang yang mukmin. Banyak ahli tafsir menyebutkan, saya baca buku tafsir banyak yang menyebutkan bahwasanya ini perkataan seorang mukmin. Apalagi orang kafir. Ayat ini menunjukkan seluruh orang mukmin dan orang kafir menyesal. Orang mukmin menyesal kenapa? Menyesal tatkala dia melihat kenapa dulu saya tidak beramal soleh lebih banyak daripada sekarang. Kenapa dahulu saya tidak salat malam lebih banyak rakaatnya? Kenapa dahulu saya sedekah cuma ragu-ragu sedikit-sedikit sampai akhirnya maut menjemputku? Kenapa dahulu saya tidak tebar senyum? Bukankah kalau kata Rasulullah SAW, tabassumuka li fi wajhi akhika sadaqah, senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kenapa saya senyum jual mahal senyum? Menyesal semuanya, menyesal. Dan semua mukmin akan menyesal. Kenapa? Karena surga bertingkat-tingkat, tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Bidadarinya pun beda, tidak sama. Bidadari hebat ini, bidadari lain dengan yang di atas. Semuanya menyesal ikhwan, semuanya menyesal. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, atau Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar zarrah, maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika bi wajhin talq. Jangan kau meremehkan sedikit kebaikan pun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyuman ini antum cuma buka gigi sedikit, ini ada pahalanya nanti. Ini bisa merubah kualitas bidadari. Merubah kualitas surga yang akan antum masuki dengan senyuman. Jangan antum remehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fattaqun nara walau bi syiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya dengan sepenggal korma. Rasulullah tidak mengatakan sebutir korma. Rasulullah SAW mengatakan bahkan meskipun sepenggal korma, separuh korma. Artinya apa? Hadis ini bukan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk pelit dalam bersedekah. Tidak. Punya korma 1 ton cuma sedekahnya separuh korma. Tidak. Maksudnya kalau kamu tidak punya uang dan tidak kamu bisa bersedekah kecuali sepenggal korma, maka jangan remehkan. Jangan remehkan, meskipun sepenggal korma ini bisa bermanfaat di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Islam Maha Adil, Allah Maha Adil. Sedikit pun ya kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlupakan. Meskipun mungkin kita lupakan, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi semuanya diingat oleh Allah dan akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihat hasilnya. Lihatlah seorang mukmin di hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala dia melihat surga, dia mengatakan seandainya dulu saya beramal soleh lebih banyak. Sekarang sudah umur 60 tahun. Bentar lagi mampus. Menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa anna lahu dzikra. Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kelak.